Tapi sekali lagi saya memberikan sebuah penegasan bahwa saya menggunakan Blender ini karena apa? Gratis, bos. Di mana lagi kita nyari ilmu yang gratis? Di mana lagi kita bisa menikmati sebuah fasilitas umum yang terbuka lebar buat siapa saja dan gratis gitu, intinya gratis. Hai bos, hari ini kita berjumpa lagi tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Oke bos, hari ini saya akan mereview atau unboxing ya. Saya kebetulan beli buku, tapi tidak ada kaitannya dengan sound system bos. Saya sebenarnya pengen menerbitkan sebuah buku ya, tapi saya belum membuat isian-isian dan kajian-kajiannya. Bagaimana kira-kira respon teman-teman kalau seandainya saya kemudian membuat sebuah buku dengan harga yang ya lumayan ekonomis lah gitu ya. Artinya buku itu bisa menjadi sebuah jendela ilmu dan ya otomatis menambah wawasan kita tentunya bagi teman-teman yang terutama ingin menambahkan wawasan tentang seputar sound system, yang kemudian secara prinsip kegunaan buku tersebut bisa dibaca apabila kemudian teman-teman tidak punya kuota. Sebenarnya antara pemilihan buku dengan memilih belajar di YouTube itu nilai pertanggungjawaban sebuah ilmunya itu lebih ada pada buku, karena dengan buku tersebut kita selaku pengarang ya itu memiliki sebuah nilai tanggung jawab yang nggak bisa main-main gitu dengan isi dari buku tersebut, karena kalau di YouTube itu kan kadang orang cuma hanya ngejar konten, hanya ngejar AdSense ya, yang kadang notabene isinya cuman lawak gitu ya. Isinya cuman lawak, tapi konten yang sesungguhnya atau materi yang sesungguhnya itu tidak akan kita dapatkan. Bahkan tidak sedikit juga orang-orang yang ternyata setelah melihat YouTube kemudian dipraktekkan, wah ternyata zong gitu ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Saya sendiri berusaha untuk bertanggung jawab bos atas semua isi konten-konten saya. Jadi ya satu, memang harapannya mempunyai nilai pahala ya. Artinya ada sebuah nilai ibadah yang saya lakukan di samping ibadah yang wajib itu. Kemudian ada ibadah yang seperti ini, artinya mengamalkan ilmu, berbagi ilmu dengan yang lain. Harapannya sih tetap bermanfaat. Artinya kemudian jika di sisi lain mendapatkan AdSense ya alhamdulillah begitu ya. Nah, teman-teman, hari ini saya punya buku yang saya tadi sudah cerita bahwa bukunya ini nggak ada kaitannya dengan sound system, tapi saya seneng gitu. Seneng dengan ilmu, terus terang saja ya, senang dengan ilmu karena dengan kita sering membaca, kita punya nilai wawasan yang lebih. Kemudian juga dengan membaca, maka otak kita juga akan lebih terasah untuk terangsang menjadi ingin tahu dengan ilmu-ilmu yang ada di sekeliling kita. Nah, buku ini sebenarnya juga tidak ada kaitannya dengan sound system, tapi suatu ketika ya, jika kemudian saya sudah menguasai materi ini, saya kepengen dalam sebuah konten saya itu menjadi sebuah konten digital. Artinya begini, nanti suatu ketika saya akan bikin sebuah proses perjalanan sinyal audio, misalnya seperti ini ya, sinyal audio dari sumber sinyalnya itu, misalkan sumber audionya yang pertama, kemudian mengalir misalkan katakan ke mixer, kemudian menuju ke aksesoris, lalu menuju ke power. Itu akan saya simulasikan dengan animasi 3D. Gak bahaya ta? Animasi 3D itu animasi 3 dimensi. Ya mudah-mudahan saya bisa menguasai ilmunya. Jadi dan
itu juga butuh. Ini yang hebat bos. Kalau ininya renta-rentu apa ya? Kaleng-kaleng ya, otomatis tidak mampu untuk memvisualisasikan ya. Oke bos, saya hari ini beli buku. Ini adalah buku The Magic of Blender, di mana Blender itu sendiri adalah aplikasi yang open source, artinya aplikasi terbuka yang bisa digunakan oleh siapa saja dan gratis. Ya, selain aplikasi 3D Blender, sebenarnya banyak juga sih ya, banyak aplikasi lain yang kemudian cara penggunaannya kemungkinan sama juga dengan Blender tersebut, tapi mereka berbayar. Contoh kayak AutoCAD, kemudian ya yang rancang bangun seperti itu ya, SketchUp, kemudian apa lagi ya, nah, Fusion ya seperti itulah. Itu berbayar bos, itu berbayar. Tapi kalau yang Blender itu gratis bos, alias gretong. Nah, kenapa saya juga kemudian mempunyai ambisi untuk bisa menguasai ya, karena dunia kita sekarang dunianya digital ya bos ya. Jadi bukan dunia yang manual lagi. Tidak jauh beda ketika kita menguasai perangkat audio seperti ini, juga wajib menguasai teknik digitalnya. Tidak hanya manual saja, tapi digitalnya juga wajib. Contoh peralatan-peralatan yang sekarang untuk yang audio ini itu juga semuanya dengan menggunakan teknik digital atau kekinian lah. Saya gampang ceritanya itu teknik kekinian, ilmu kekinian gitu ya. Ya contoh pada aksesoris kita juga menemukan DLMS, Digital Loudspeaker Management System, itu juga ya jelas itu digital juga ya bos ya, kerjanya digital lah. Kalau kita nggak nguasai, kemudian kita hanya manual saja, ya nuwun sewu, bukan berarti saya merendahkan ya. Tanpa itu pun bisa sebenarnya, tapi jika kemudian kita lebih bisa menguasai peralatan yang lebih modern, ya saya pikir akan lebih baik gitu ya. Bukan berarti kita semakin mundur, tapi akan semakin maju. Ini bos, bukunya seperti ini. Ya, terlihat ya. The Magic of Blender 3D Modeling. Nah, ini adalah terbitan yang kedua. Jadi setelah mengalami revisi, ini terbitan yang baru tahun 2020. Jadi yang tadinya itu masih banyak kekurangan, kemudian ini ada penambahan materi-materinya, ada penambahan materi, dan ada apa lagi ya, pokoknya udah di-upgrade lah buku ini. Buku ini terbitan terakhir, sudah di-upgrade dan diterbitkan oleh Informatika. Terus price-nya, harganya ini di belakang ini sudah tertera bos, 225 ya, 225.000, tapi saya belinya di Tokped itu nggak nyampe segini ya, 200-an lah, 180 kemarin. Jadi ada banyak sih, banyak versi ya. Ada yang jual 108 di atas 200 juga ada yang 170 juga ada, yang 135 juga ada. Tapi bosku jangan terkecoh ya, kalau seandainya kita ada dapat harga murah, itu kita harus lebih waspada ya. Waspada artinya begini, barangkali bisa jadi karena ada dua versi yang ini, yang sampulnya seperti ini loh ya, yang sampulnya seperti ini ada dua versi. Artinya versi yang belum direvisi, terbitan awal, terbitan yang pertama, dan terbitan yang setelah ini, yang direvisi ini tahun 2020. Oke, ini karya ciptanya dari Hendy Hendratman. Iya. Sarjana Teknik Arsitektur ITB tahun 89. Ya punya jenjang karir lah, artinya dia juga orang akademis yang sekolah lah ibaratnya kayak gitu ya. Ada sekolahnya gitu, dan
dia menguasai ilmu 3D, animasi 3D ini. Oke, pada bagian dalamnya di sini kita menemukan ada bonus stiker seperti ini. Lalu ada DVD-nya. Nah, DVD ini isinya tentang materi-materi yang ada di sini. Jika kita tidak paham dengan isi yang ada di sini, boleh kita ada panduannya dari DVD-nya ini. Kemudian tebal halamannya ini tuh seperti ini, bos. Ada yang berwarna, ada yang juga yang tidak berwarna. Ya, kita maklum saja ya, karena dengan penjelasan seperti ini, yang notabene gambarnya antara yang ada berwarnanya, ada yang enggak, itu kita maklumi ya, karena harganya cukup ekonomis. Kalau menurut saya cukup ekonomis. Makanya saya juga, memang sih saya sudah beberapa hari belajar 3D modeling ya, atau animasi 3D ini. Ya, saya sudah bisa bikin kayak gelas, kemudian kayak kartun kayak gitu ya, kemudian kepala sampai rambut sampai ada wajah lah seperti ini ya, kartun. Kemudian saya juga sudah bikin beduk ya, 3D modeling beduk itu sudah saya bisa bikin. Kemudian cara menempatkan pakunya atau paku beduknya itu yang muter ke sekeliling dari apa ya, lumping. Kalau bahasa sini, bahasa Tegalnya itu lumping, bos. Lumping itu apa ya, kulit dombanya itu sekelilingnya itu kan ada pakunya ya. Itu juga wah susah ternyata. Saya belajar sampai seminggu nggak kelar-kelar, ternyata akhirnya sudah hatam juga. Oh, caranya seperti ini, saya sudah tahu. Tapi saya melengkapi ilmu saya ini dengan sebuah panduan buku. Artinya untuk menambah referensi saya, jika kemudian ada yang kurang tentang apa yang saya pelajari, berarti saya akan mendapatkan ilmu baru dari buku ini. Dan ternyata juga tidak semua materi yang kita butuhkan itu ada juga di YouTube. Itu kan tidak mesti. Dan terkadang begini, yang kita cari dengan materi bahasa Indonesia tidak kita temukan, melainkan yang kita temukan dari luar negeri gitu ya, yang kadang tidak disertakan subtitlenya. Jadi saya kadang juga bingungnya ya nun sewu ya, karena saya juga tidak aktif menguasai English, tapi saya hanya pasif saja, jujur saja saya ngomong, hanya pasif saja saya ngerti. Tapi kalau seandainya di situ kan percakapannya dengan menggunakan bahasa Inggris full ya, sampai penjelasannya segala menggunakan bahasa Inggris, artinya gambar-gambarnya, visualisasinya itu menggunakan bahasa Inggris yang terkadang saya agak kesulitan untuk memahami. Jadi ya akhirnya saya memutuskan untuk membeli buku ini, dan buku ini berbahasa Indonesia. Ya, The Magic of Blender ini ya, seperti ini bukunya. Ini keterangannya menggunakan bahasa Indonesia, bos. Jadi karangan dari Mas Hendy Hendratman ini, penjelasannya dengan bahasa Indonesia. Bukunya setebal ini, bos. Nih, setebal ini, bos, bukunya. Ya. Nah, ini halamannya. Halamannya ada di halaman terakhir ya, 802. Jadi ada 802 halaman. Kemudian ya ada sih yang full color ada, tapi ya ini kertasnya bukan HVS sih saya kira ya. Agak lebih rendah dari HVS, tapi saya tidak mempermasalahkan itunya. Yang saya memasalahkan adalah ilmu atau isi dari buku ini. Nah, kemudian di bagian belakangnya juga ada step-stepnya di sini, bos. Ada step-stepnya. Ya, kita bisa belajar mulai dari ini, kemudian ke sini, ya, ke sini, sampai ke bawah. Kita bisa menguasai. Nanti juga ada yang animasi gerak, ada apa? Ya, cobalah mudah-mudahan saya bisa hatam, bisa
menguasai seluruh ilmunya 3D modeling, 3D animasi ini. Jadi nanti ya harapannya saya bisa mempraktekkan atau bisa memvisualisasikan pada konten saya. Oke bos, begitu saja untuk sekedar unboxing. Oke, daftar isinya ya. Daftar isinya nih. Ya, ini daftar isinya. Nah, ini daftar isinya seperti ini. Ya, kemudian nah ini seperti ini. Ya, komentar dari pembaca. Kemudian ini biografi dari pengarang bukunya juga di sini ada. Jadi nggak abal-abal ya menciptakan buku ini, nggak abal-abal. Kemudian ini aplikasi Blender ya. Kalau teman-teman masih bingung tentang aplikasi Blender itu apa ya, saya boleh mengilustrasikan begini. Aplikasi Blender itu bisa diterapkan di mana saja. Di segala lini itu bisa kita tempatkan. Contoh, semisal kita mau bikin foto yang realistik saja, kita akan membuat sebuah foto yang realistik. Artinya begini, foto yang sebenarnya bukan foto, hanya gambar 3 dimensi, tapi akan menjadi seperti foto real gitu ya. Nah, itu juga bisa kita menggunakan aplikasi Blender tersebut. Nah, kemudian jika kita akan menggunakan yang lain, kebutuhan yang lain, misalkan untuk animasi gitu ya, kartun lah katakan seperti itu. Saya contohkan yang paling mudah itu kayak Ipin Upin, terus kayak Sopo Jarwo, terus apa lagi ya, sejenis itu ya, yang 3D itu kan. Jadi tampilannya itu kan beda ya antara 2D atau 2D ya, 2 dimensi dengan 3 dimensi itu kan tampilannya beda. Kalau yang 2 dimensi itu kayak Tom and Jerry, terus apa lagi ya, Mickey Mouse. Nah, itu yang hanya 2 dimensi, artinya dengan gambar yang datar itu ya, yang datar yang ketika kemudian kartunya itu keinjek lalu gepeng, lalu kita kebut-kebutkan seperti ini, dia akan kembali lagi gitu ya. Nah, itu namanya 2 dimensi. Lah, kalau yang 3 dimensi itu gambarannya seperti film Ipin Upin lah, seperti itu ya. Seperti Ipin Upin kita bisa menganimasikan sosok manusia atau anak ya, seperti Ipin Upin itu, atau mungkin datuknya, atau mungkin Kak Ros. Lah, itu bisa menjadi sebuah karakter-karakter yang seperti itu dengan menggunakan 3D animasi 3D modeling seperti ini. Tapi sekali lagi saya memberikan sebuah penegasan bahwa saya menggunakan Blender ini karena apa? Gratis, bos. Di mana lagi kita nyari ilmu yang gratis? Di mana lagi kita bisa menikmati sebuah fasilitas umum yang terbuka lebar buat siapa saja dan gratis gitu, intinya gratis. Ya, kalau yang lain kayak misalkan ini untuk semisal untuk rancang bangun, itu juga bisa. Jadi Blender itu multifungsi banget, bos, multifungsi banget. Artinya tidak hanya kita kemudian cerita masalah 3D misalkan tadi untuk animasi atau mungkin apa ya. Ini banyak banget ilmu yang bisa kita dapatkan gitu loh. Semisal kita akan membuat desain rumah kita sendiri, atau mungkin kita dapat orderan dari orang lain, misalkan, Mas tolong dong bikinkan rumah dengan luas sekian kali sekian, dan saya butuh 3 kamar tidur, ada musolanya, ada tamannya sedikit, ada terasnya, ada ruang tengahnya. Itu kita bisa bikin dengan menggunakan aplikasi Blender ini, bos. Jadi luar biasa banget, yang Blender ini luar biasa banget. Makanya saya juga ya kepengin saya bisa nguasai, dan suatu ketika juga saya akan upgrade komputer saya supaya lebih bisa kompatibel untuk bisa menguasai atau mengaplikasikan atau mengimplementasikan angan-angan saya tuangkan di sini, kemudian bisa menjadi visualisasi yang lebih bagus. Kalau seperti ini masih belum layak lah, tapi ya untuk sekedar modeling, hanya untuk bikin gelas, bikin cangkir, lalu bikin vas bunga,
kemudian bikin beduk tadi ya yang sudah saya cerita, lalu saya bikin Among Us kartun ya, Among Us itu saya juga sudah bisa, dan untuk membuat kepalanya kartun saya juga sudah bisa. Jadi macam-macam banget bos, gunanya Blender ini macam-macam banget, terutama buat teman-teman yang masih anak-anak saya lah ya, masih di bawah saya jauh, anak-anak saya yang masih punya potensi untuk bisa mengembangkan bakat dirinya, silakan kuasai Blender saja bos. Dengan kita menguasai Blender, otomatis kita satu itu kesempatan kerjanya menjadi terbuka lebar. Jika kemudian kita tidak bisa diterima oleh sebuah perusahaan menjadi seorang pekerja, kita bisa membangun pekerjaan kita sendiri. Artinya kita bisa mandiri tanpa kemudian bergantung dengan orang lain, bekerja di tempat orang lain. Kita bisa freelance gitu. Kita bisa freelance untuk bisa menuangkan karya kita gitu ya. Karya kita tidak harus ke perusahaan, tapi kita bisa menjadi seorang freelancer gitu ya, yang notabene misalkan jadi YouTuber gitu ya, atau mungkin jadi freelancer di website resmi yang lain. Kita bisa saja ya bos ya. Dan kesempatan terbuka lebar banget ya, kesempatan terbuka luas. Tapi tetap saja kita punya kompetisi. Artinya jika kemudian kemampuan kita bisa diperhitungkan, maka orang-orang juga pasti akan menggunakan jasa kita gitu loh. Oke bos, begitu saja ya, sekedar saya review atau saya unboxing, dan ini paketannya bagus, rapi, tidak cacat ya. Jika nanti penjual tokonya, penjual buku ini melihat video saya, ini sudah paket pengirimannya aman dan DVD-nya juga tidak pecah, masih utuh seperti ini. Ada bubble wrap-nya juga, ini dilengkapi dengan bubble, ada stikernya juga masih ada di dalamnya. Oke, terima kasih penjual yang baik ya, dan Anda sangat amanah mengirimkan paketnya dengan sempurna sampai saya terima dengan baik. Oke bos, terima kasih untuk segala perhatiannya. Mudah-mudahan sekedar unboxing saya ini bermanfaat untuk teman-teman dan menjadi sebuah motivasi ya bagi teman-teman yang masih belum punya obsesi untuk kira-kira apa sih jenjang yang akan dilalui. Semoga saja apa yang saya sampaikan hari ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih untuk segala perhatiannya, dan jangan lupa tonton video-video saya yang lain, serta tunggu kreativitas kita berikutnya tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.